memang bocil gitu. Kita nih partai yang belum lolos ke Senayan. Kita partai yang dipandang sebelah mata. Bahkan kadang-kadang namanya aja salah disebut. PSI apa PSSI? Itu gitu. Pak Ganjar tuh. Orang yang paling terluka mungkin dari pertarungan yang sangat terpolarisasi itu pastilah Pak Jokowi sama Pak Prabowo kan. Iya. Dan mereka aja udah move on. Ini sebagai politisi perempuan. Masalah gak sih presiden gak punya ibu negara? Nah, terus terang gue gak bisa jawab loh. Lebih banyak negara-negara yang usia minimum presidennya 35 ketimbang yang 40. Jadi justru naik ke 40 ini tujuannya apa? Dan kenapa? Orang Dituduh ini banyak PSI buat melanggengkan kekuasaan Pak Jokowi nih, buka. Ya itulah, kan ini tahun politik. Kita nerima tamu aja dibilang terima 40M. Ya kan? Pokoknya semua serba salah kalau bocil mah. Oke, welcome to Total Politik, dan hari ini gue merasa sangat spesial nih ya, kedatangan seorang mantan TV personality yang idola gue dulu. Pernah gue jadiin profile picture Facebook gue waktu zaman kuliah. Lu tahu gak sih Sis Grace, waktu itu lu jadi magnet banget buat anak muda seumuran gue. Masa sih? Iya. Nggak tahu. Masa lu gak menyadari lu Kan banyak TV personality. Lu menonjol lah waktu itu. Apanya? Menjadi sosok yang top of mind-nya penonton berita loh saat itu. Wah. Kan era TV berita waktu itu kan, TV berita waktu itu lagi growth-nya kan. Metro TV pas pemilu 2004 gitu kan. Terus TV One kalau nggak salah dulu dari La TV kan. Iya. Jadi TV One, terus dekati pemilu 2009. Dan setelah pemilu 2009 makin kencang kan. Nah lu nggak tahu gitu kalau lu terkenal itu waktu itu. Lu kapan sih menyadari diri lu terkenal gitu? Pertanyaannya susah banget. Iya kan news itu segmented ya. Berarti kan Bro Ari termasuk penikmat berita. Tapi kan waktu itu kita juga sadar lah setop-topnya TV berita nggak bisa ngalahin sinetron misalnya kan. Jadi selalu berasa kita nih apa ya segmented banget lah gitu. Ya, tapi gila loh waktu itu growth-nya kencang banget kan dari gitu 2004 sejak pemilu langsung lah ya. Dan hebatnya Sis Grace ini masuk ke waktu abis itu ke lembaga survei, SMRC ya. Lu banting setir. Itu kenapa? Emang udah bandulnya di konsultan waktu itu? Atau memang TV berita udah dianggap wah ini udah sunset gitu? Waktu itu sih kita nggak menyangka ya TV someday akan sunset dan nggak terlalu lama sebenarnya kan. Nggak nyangka akan datang hari ini. Lu kalau datang ke TV hari ini sepi, lebih sepi dibandingin dulu lah ya. Jauh lebih sepi. Dulu ceritanya karena ditawarin, ada tawaran, terus kemudian gue pikir-pikir mau sampai kapan ya di TV. Artinya kita di TV udah sekian tahun, terus udah ngerasain juga pegang talk show, terus lama-lama jadi biasa. Maksudnya jadi ruang kita buat grow tuh udah nggak banyak karena kita udah nyantai ya kan. Mau dikasih topik last minute juga ayo gitu kan, nggak pakai riset juga ayo, cuman nggak dalam aja, cuman kan kita akhirnya belajar untuk menutupi ketidaktahuan kita dan pakai ini earphone ini, lo kejar ini gitu ya kalau di TV gitu kan. Itu kalau produsernya pinter. Kalau enggak dia bisa ngasih tahu yang salah juga gitu. Jadi akhirnya masa iya nih kita seumur hidup cuman taunya TV doang. Coba deh sesuatu yang baru, jadi kita bisa belajar lagi. Awalnya di SCTV kan? Awalnya SCTV, terus Antv. Awalnya udah news ya emang dulu ya? News. Udah masuk di politik juga? Enggak, waktu awal beritanya masih berita kriminal, nongkrong di Blok M tuh Gultik malam-malam, nongkrongin berita radio polisi, ke kamar mayat, gitu-gitu. Terus mulai ke
kan kita kalau anak baru diputer kan desnya. Dulu ada des politik, des ekonomi, des sosial masyarakat, sama kriminal. Diputer. Orang tua lu gimana sih mikirnya kayak gitu kan lu? Sorry ya, lu kan kalau ini ada si Cheryl sini nih, nanti gua salah. Lu keturunan Tionghoa kan? Itu udah istilah resmi kata dia. Iya Kan? Cina nggak resmi, ya kan? Yang resmi Tionghoa. Kan toko 2 aja udah hidup sehat dunia akhirat tuh udah. Ya kan? Toko-toko lo peninggalan ini udah cukup ini kan. Lu bersusah payah tuh. Itu kan kayak Budi cerita dia pernah cari berita ke kamar mayat malam-malam gitu kan di seru RSCM kan? Gitu. Lu gak ada komplain gitu dari keluarga Nah lu? itu dia ya, gue pikir-pikir sekarang juga orang tua gue gila juga ya sebenarnya ya. Kok mereka nggak pernah loh, tapi misalnya nanyain kamu habis ngapain kemana aja gitu, apa mereka juga nggak kebayang kali ya gue tuh ngapain aja ya, nggak kebayang kita disuruh ke kamar mayat ngejar-ngejar bandeng istilahnya dulu gitu kan. Bandeng ya, bener, ya kan bandeng banyak kita hafal kode-kode Iya. polisi dulu gitu. Tapi bagus sih ternyata, mungkin kalau anak gue someday belum tahu gitu mau jadi apa, gue suruh jadi wartawan dulu lah, buat nyari tahu mau ngapain, buat jadi biar dia tuh tahan segala situasi. Lu orang tua lu nggak pernah komplain dulu? Enggak. Bahkan pernah nih waktu gue liputan bencana alam naik ke gunung yang mau meletus, lagi orang disuruh turun kita malah naik gitu kan. Kepikir sih waktu itu, ini mau bilang apa enggak ya. Akhirnya nggak usah bilang deh daripada khawatir. Sebenarnya sih agak-agak untung selamat ya. Coba kalau nggak, masa nggak ada kata-kata terakhir gitu. Udah jadi Suhogi ya. Gitu. Tapi udah turun, udah ini baru. Itu di mana sih Grace waktu itu? Di Padang. Gunung Talang naik kita sampai atas. Gua aja waktu SMA nih ya, gua bilang mau naik gunung, emak gua bilang gini, mending lu ambil pisau gua tusuk lu sekarang, gua tahu lu mati di mana katanya. Ya itu dia. Makanya waktu itu kita naik lagi situasinya siaga awas. Jadi keempat tuh. Awas tuh artinya bisa meletus tiap saat. Udah gitu nggak pernah sekalipun naik gunung. Paling jauh dulu ada di SMA tuh namanya apa sih, hiking di kebun teh tuh. Iya puncak lah. Iya di puncak itu udah paling jauh gitu kan. Lembang. Iya kita kan anak rumahan, anak bye-bye nih gitu. Sekalinya naik gunung yang mau meletus, semuanya putih karena abu vulkanik kan. Terus nggak punya perbekalan, nggak bawa makanan, nggak bawa minuman, kehujanan, nggak ada kompas, nggak ada apa-apa deh pokoknya. Untung bisa turun. Untung bisa pulang lah. Nyampe terus sih nggak masalah, nggak nyampe pun nggak masalah. Asal bisa pulang kan. Terus nggak taunya ada gas beracun, tapi untungnya anginnya nggak ke arah kita, jadi itu bener-bener ini yang sih. Pak Gamawan dulu bukan sih? Iya betul, waktu masih Gamawan Fauzi. Iya Pak Gamawan kan. Masih Pak Gamawan. Elektabilitas langsung melejit. Sidratul Muntaha waktu itu kan, gara-gara itu kan. Seminggu 3 hari 4 hari TV beritain itu terus. Gue ingat betul tuh waktu 2005 tuh. 2000, iya betul. 2005. Itu kan lawannya Jeffrey Giovanni dulu. Yang mengalahkan Jeffrey Giovanni. Nggak kalah itu, Bang Jegi mengalah. Ya kalah sih Grace. Lawannya Jeffrey waktu itu. Kan? Iya, tapi gitu. Bang Jegi waktu itu udah keren loh. Maksudnya udah pakai foto yang agak-agak samping siluet ketika foto kampanye orang tuh masih pas foto ijazah itu loh. Dia udah pakai Darwis Triadi waktu itu. Foto cagup paling ganteng mungkin ya kayaknya dia Bang Jeffrey ya. Dia tuh inovator ya dalam politik ini ya. Dia berani mengambil resiko, dia berani mencoba hal baru, dia mempercayai intuisi. Dan waktu itu orang lagi musim billboard, gua kan umur segitu, gua kelas 1 SMA di Bukit Tinggi. Oh, lu kelas 1 SMA udah memperhatikan politik ya? Bukan apa-apa, gua nggak merhatiin sebenarnya nih. Tapi mak gua kan punya toko di Pasar Atas Bukit Tinggi tuh. Nah, ini kreatifnya kampanyenya Bang Jeffrey nih, gua mau cerita. Dia bagiin penutup depan toko itu, ya, yang kalau kita nggak tutup tuh kena sinar matahari langsung itu loh, guys.
dia bagiin, dan itu gambar dia dengan foto-foto dia yang Ganteng. itu. Yang candid kayak Pete Souza sekarang ini kan. Jadi mama-mama juga nggak keberatan lah Nggak ya, keberatan pokoknya ditutupin dipasang begituan mukanya. ya. Seingat gua nggak bayar tuh Bang JG itu. Atau waktu itu juga orang masih polos juga mungkin Polos. ya, nggak Kan ngerti bagus. bagus juga. Ya gambarnya bagus, maksudnya bukan foto pas foto gitu loh. Iya kan waktu Iya, itu iya. kampanye kan, lu masih ingat kan? di Masih tahun-tahun ingat, segitu, kan? masih ingat itu masuk di Kompas 1 halaman, Iya. ya kan? Jadi kita masih baca koran waktu itu kan, Iya, masih iya, tiap iya. pagi kan, apalagi wartawan. Wah itu melonjol sekali nih, ada 1 halaman foto Cagup, nggak ada yang seganteng ini. Iya, Sumatera Barat. Sumatera pula. Barat pula, koran nasional. Kayaknya waktu itu ya fenomenal banget. Dan waktu itu gue masih ingat tuh, dia itu mencitrakan dirinya seperti Bill Clinton. Waktu itu aja udah Bill Clinton. Bill ya? Clinton waktu itu Oh, tahun 2005. Sangat future forward banget. Karena ini apa namanya, maksud gue gini, karena itu cerita dia disama-samain. Kan Bill Clinton gubernur Arkansas kan, negara bagian kecil. Sumatera Barat juga negara apa, provinsi kecil gitu. Iya. Dia bikin-bikin gitu ceritanya. Udah pakai narasi dia waktu itu. Nah balik lagi ke cerita lo, Sis Grace. Itu gimana dulu keluar hutan Pak Gamawan tuh beneran hilang nggak sih waktu itu? Gue penasaran. Emang Pak Gamawan naik juga waktu itu? Iya kan hilang dia, sempat Oh itu diberitain. dia yang hilang? Iya. Karena dia rombongan memang- yang hilang. Oh dia rombongan yang hilang. Ya ampun. Saya tahu memang setelah kita naik terus dan berhasil turun, Iya. itu ceritanya juga panjang deh kalau diceritain. Tapi kita diberkahi lah ya waktu Iya. itu bisa naik dan turun selamat tanpa perbekalan, tanpa peralatan, tanpa apapun gitu ya. Besokannya memang ada rombongan yang ikut naik, Iya. terus hilang dan harus dijemput Itu, pakai tim itu. SAR. Itu Pak Gamawan. Pak Gamawan ada di situ. Oh gitu. Elektabilitas langsung naik habis itu kan. Oh, Itu kan daerah beliau kan. Saya kira wartawan juga yang waktu itu hilang. Kita ingat banget waktu itu abis kita naik, kita diundang makan sama Pak Gamawan. Padahal saya sama kameramen tuh kita udah ke pasar pagi-pagi. Iya. Beli kentang, beli wortel, tau nggak mau ngapain? Cuma pengen bikin sop bening. Karena udah capek makan santan. Jadi waktu lagi udah semangat kita bikin sop bening, dipanggil katanya diundang makan sama Pak Bupati. Ya gimana sop kita nih, kita pengen makan sop bening sama telur mata sapi doang pakai kecap. Udah capek makan santan. Ya udah akhirnya Menu Jawa ini ya, menu Jawa. Gila loh itu. Itu fenomenal banget loh cerita itu, dan melahirkan krisis yang melahirkan kepemimpinan di Sumatera Barat ketika itu. Salah satunya cerita Gunung Talang itu dulu. iya. Nah, ini balik lagi. Tadi ada Bang Jeffrey, kita udah singgung yang dikalahkan oleh Pak Bupati. Mengalah. Ya, mengalah pada Pak Bupati yang mengundang Anda makan itu loh. Iya. Sis. Nah, pindah ke SMRC setelah jadi jurnalis. Faktor Bang Jeffrey ada juga di situ. Karena Bang Jeffrey kan seperti yang kita tahu salah satu inovator lah. Kalau gua berpikir dia ini seperti Steve Jobs-nya politik di Indonesia lah. Inovator, orang belum main lembaga survei dia udah ada di duluan. situ. Iya. Fox juga ada dia dulu. Kayaknya hampir semua lembaga survei di Indonesia ini pernah ada koneksi sama beliau yang mengalah pada Gamawan. Iya sih, kalau dipikir-pikir memang betul. Termasuk SMRC juga. Waktu itu kan Bang Saiful baru pulang dari Amerika. Dari Ohio. Ya dari Ohio. Kemudian ya nggak tahu lah perbincangan di antara mereka ya. Intinya mau buat konsultan politik di luar dari lembaga survei Indonesia yang sebelumnya itu kan apa ya, lebih fokus ke survei. Nah kalau ini mau lebih fokus ke konsultannya Seperti gitu. Fox dulu ya. Seperti Fox Iya. gitu. Terus kemudian kebetulan memang saya kenal sama Bang Jegi udah lama sekali Iya. karena kan narasumber dan sebagainya. Jadi Bill Clinton ini ya, ya. jadi dia yang kenalin. Nah, dia yang kenalin sama Bang Saiful. Waktu Iya. itu Bang Saiful lagi nyari siapa ya kira-kira bisa diajak bareng gitu. Adalah beberapa kandidat katanya, cuman saya lupa juga siapa. Habis itu ternyata Bang Saiful merasa cocok. Lalu jadi saya ditanya mau nggak? Nah itulah awal mulanya. Saya juga sebenarnya nggak ngerti apa-apa tentang survei kan. Tapi pikir-pikir kalau kita nggak ngerti itu kita pasti jadi belajar, ya kan? Kalau kita udah ngerti itu justru kita jadinya malah berasa gue udah tahu nih
gitu kan. Jadi nggak mau belajar atau malah jadi lebih sedikit belajarnya. Dan waktu itu gue pikir di saat umur masih 20-an. Itu 20-an masih waktu 20-an. itu. Gila ya. Gitu, 20. Udah jadi CEO lembaga survei sekarang. Sekarang banyak lah anak-anak umur segitu Ya, tapi CEO. ini kan paling top ini di masanya ini. Di masanya ya. SMRC ini kan. Gitu. Jadi belajar dari nol sama Bang Saiful tuh. Ingat banget waktu kalau mau ada press con survei aja. Bang, gue belajar dulu sama Bang Saiful. Bang, ini gimana Bang ini artinya ini Bang. Catat word by word. Belajar malam-malam. Tabel silang nih. Iya, kan. gimana Kan cara ngebacanya, silang. ini artinya apa, ini kenapa begini, kenapa begitu. Pokoknya benar-benar belajar dari nol. Akhirnya jadi agak paham lah. Iya. Nah, apa yang membedakan dunia jurnalistik dan dunia perkonsultanan menurut Sis Grace? Maksud gue gini, orang tuh banyak yang nggak ngeh gitu ya. Mungkin kayak Adil nih gitu kan, belum tentu dia tahu bagaimana perjalanan Sis Grace dalam demokratisasi di Indonesia. Kalau gue kan orang yang mengikuti, jadi kalau gue ngelihat Sis Grace jadi ketua umum tuh, mungkin gue satu dari sedikit orang yang nggak heran lah Grace Natali jadi ketua umum PSI gitu, karena memang terlibat dalam perjalanan demokratisasi di Indonesia. TV berita ikut, lembaga survei ikut, ini pilar-pilar demokrasi semua nih, gitu kan. Nah, apa sih yang kemudian membedakan antara bekerja di jurnalisme dengan di konsultan? Jurnalisme kan kita harus netral, independen, sementara di katanya harus netral. Jangan-jangan gitu. Sekarang udah tumpang tindih ya. Kayaknya sekarang susah ya nyari media yang netral. Kalaupun ada kesian mereka kan. Bleeding pasti menangis itu udah. Mana makanya jadi dulu juga mulai ada keresahan itu sih, maksudnya ya kita nggak selalu tiap hari ada agenda yang dititipin, tapi kan tetap aja ada boundaries gitu kan. Ya wajar ya dia yang punya gitu owner kan. Owner waktu itu lagi aktivitas politik lagi agak tinggi ya kan. Gitu. Jadi ya kita harus ya memang harus mengikuti dalam boundaries yang di set itu gitu. Grace jangan tanya itu. Grace itu bisa ditit ya nanti ya. Kaget. Ini kan kita kontrol penuh. Tenang aja. Anda mau ngomong apa aja nanti minta ditit kita. Ya yang emang gitu-gitu ada. Begitu. Ya. Jangan sebut ini ditit juga nih. Jangan sebut tapi bencana. Bencana dan sebagainya lah. Dan memang itu membebani sih kalau di survei ya. Bebani banget dia setelah jadi kalau sekarang tadi yang lu bilang ini kan ditit semua ntar ya. Kalau lu bilang sekarang kan yang itu mungkin Fadlizon. Di zaman itu sama mungkin yang abis itu ngalahin dia Nazarudin aja. Bukan Nazarudin. Mantan ini yang kemarin baru keluar dari penjara, Demokrat. Anas juga sama. Anas juga resistensi tinggi. Tingkat kedikenalan tinggi tapi ketidaksukaan juga tinggi. Ya gitu. Ya kayak gila juga ya. Apa bedanya antara? Beda. Ini ditit semua tadi ya. Iya, ditit semua, tenang aja. Orang kita yang punya. Jadi kalau di media itu kita banyak keterbatasan ya. Kalau di sini ya lebih total lah ya. Ketika kita mengerjakan sesuatu udah gitu, Bang Saiful tuh unik banget. Dia tuh orang yang udah masuk konsultan ya kan, artinya kan profit center dong. Harus berpikir profit kan. Tapi kita bisa loh nggak punya klien tapi nolakin klien. Gitu karena gue nggak suka nih gitu. Nggak mau. Om Saiful bisa kayak gitu. Bisa begitu. Dia tuh orang yang sangat idealis banget. Jadi saya kayaknya kalau jadi warga di situ saya juga nggak mau pilih dia. Jadi nggak mau gitu. Bisa gitu Bang Saiful. Gitu memang unik banget orangnya. Dan saya menikmati belajar atau dimentori sama Bang Saiful. Orangnya unik banget, sangat insightful, very smart gitu kan.
Jadi kita banyak belajar dan makanya ketika kalau ada satu klien yang didampingi itu beliau totalitas dan sangat saklek ya. Ada nggak yang boleh disebut kliennya dulu? Karena yang nentuin boleh atau nggak, kasihan, nggak enak sama ininya ya. Nggak tahu dia ada ketidaknyamanan nggak, saya nggak tahu ya. Cuman pernah dulu ada satu klien yang kita dampingin udah bagus, tapi sebulan terakhir ditinggal karena udah di-suggest jangan ambil partai ini sebagai partai pengusung, tapi diambil. Gue ngerti, tahu gue partai apa nih. Gitu. Jadi abis itu ditinggal ketika itu. Padahal tinggal 1 bulan gitu kan, segitunya gitu. Jadi Bang Saiful tuh orang yang paling nggak peduli tentang profit. Yang penting nilai-nilai buat dia yang paling penting. Memang Sis Grace ini kalau dibilang guru ya, dia punya guru. Kalau kita di dunia politik nih kalau punya mentor guru, menurut gua orang yang punya guru cukup lengkap loh. Akademisinya ada Om Saiful gitu kan. Untuk yang pemainnya Bang JG kan. Ini kan player kelas tinggi nih. Negosiator top loh dia. Iya. Apa yang nggak bisa dinego Terus sama Bang JG? di TV One juga punya mentor. Iya, Kita kan siapa? ABK. Oh iya. ABK. Anak buah Karni. Oh iya, Om Karni apa? Pak KI. Pak Karni juga ya. Pak KI mentor. Sama kayak Bang Vito ya berarti ya. Oh iya betul. Iya. Betul. Kalau Vito kakak seperguruan. Udah rambut putih dia sekarang. Iya, udah makin mateng dia. Sis Grace sudah jadi ketua partai, lu masih wartawan lu Bang. Jangan salah. Kemarin baru habis ketemu dia. Lagi lobby-lobby. Kakak Vito itu waktu saya dulu banget lagi sebelum masuk SCTV kan ikut lomba dulu yang Oh dia di SCTV juga ya dulu ya? Nah dia itu salah satu, jadi kan kita kayak ada juri tapi ada yang kayak memberi contoh atau ngetes gitu, ngetes peserta. Nah itu Kakak Vito. Simulasinya dia. Simulasi antara lain sama Kakak Vito. Simulator dia. Ya idola kita bersama lah Kakak Vito. Nah, abis itu masuk partai. Abis itu partai. Iya, ini gila. Banyak orang bilang gini, PSI itu adalah partai yang dilahirkan oleh SMRC, bener apa enggak tuh? Ketuanya CEO SMRC. Mungkin ya ngobrol-ngobrolnya ada lah di ruang-ruang SMRC gitu ya. Jadi mungkin ada juga sedikit benih-benih SMRC di situ kali ya maksudnya. Taste-nya ada. Tapi kalau teknisnya enggak sih. Teknis enggak. Apa yang buat Sis Grace merasa udah cukup mumpuni ngambil tanggung jawab itu dulu? Sejujurnya sih ketika ngambil tanggung jawab itu juga masih, ini bener gak sih gue nih gitu. Ini gue bakal nyesel gak ya? Ini bener gak nih? Ini kan langkah yang gak bisa diputar kembali nih gitu kan. Abang ini happy juga punya orang kayak Sis Grace ini kayaknya ya. Apa? Mauan aja kan. Pindah SMRC Sis Grace, oke Bang. Nggak juga, itu proses berpikirnya lama loh. Maju mundurnya lama banget. Jadi tapi memang kayaknya kalau gue flashback, memang ada kalanya, bukan ada kalanya, gue menemukan berkali-kali tipenya ini, oke deh kita loncat gitu. Kan ada tuh orang yang apa ya? Jadi ada di diri gue tuh, gue ada juga risk takernya gitu. Setelah ditimbang-timbang, oke deh, ya let's do it gitu. Nah ini partai ini juga kayak gitu, berpikir panjang dulu. Untuk maksudnya ambil ketua umum dulu. Ya panjang dong, panjang banget. Itu bukan perintah itu ya? Enggak, itu adalah dari sama-sama kita bareng-bareng terus bener nih kita mau membuat partai, terus siapa nih ketuanya gitu kan? Ini kan yang mendirikan kebanyakan anak-anak yang nggak punya exposure di partai, bukan kebanyakan, semuanya malah kan? Jadi ketika lagi mau siapa nih ketuanya? Jadi kalau yang di tempat lain mungkin rebutan. Kalau di kita tuh lu deh gitu. Agak semi-semi dijorokin lah ya. Semi-semi dijorokin gitu ya. Dan semuanya kan nggak punya pengalaman gitu kan. Jadi semuanya merasa sama-sama nggak ngerti, sama-sama nggak bisa, sama-sama nggak mampu gitu kan. Gitu. Nuansanya kayak gitu. Ini sebagai politisi perempuan. Masalah nggak sih presiden nggak punya ibu negara? Nah, terus terang gue nggak bisa jawab loh.
Karena belum ada presidennya kan. Iya makanya. Pendamping tuh penting nggak sih bagi seorang politisi kira-kira kayak gitu? Gue kan kalau gue perempuan ya. Iya punya suami kan. Ya, Tapi suami gue nggak gue libatkan. Dia gitu. di bisnis aja. Iya. Gitu. Acara-acara juga gue nggak libatkan, kecuali misalnya sepanjang acara PSI ya paling mungkin dia pernah datang cuma pernah 2 kali. Sepanjang udah PSI 9 tahun ini. Mendukung dari belakang aja. Mendukung dari belakang dan apa ya? Bukan dunianya juga gitu kan, gue Coba pikir. lo lihat deh, Pak Jokowi sama Bu Iriana itu kan kelihatannya ideal banget gitu ya. Iya, buat orang timur lah ya, karena kita ngelihatnya kan harusnya dalam foto keluarga itu ada lengkap anggotanya gitu kan. Lengkap. Meskipun kalau di negara lain mah, apalagi negara barat ya nggak masalah ya, bahkan nggak suami istri, pacar aja tapi Bisa ditenteng jadi nggak first lady, apa-apa ya, gitu betul, kan. Iya betul. Dan banyak loh pemimpin hebat dunia itu nggak punya pasangan. Kayak atau berantakan rumah tangganya gitu. Kayak Mandela gitu misalnya. Terus atau ada skandal. Biasa aja orang bisa misahin gitu ya. Nggak tahu nih kalau orang, karena kita nggak punya presiden ya. Nah, gimana menurut Sis Grace tuh? Tapi ngomong-ngomong soal ini, kalau nggak punya belum ada presidennya. Iya. Kalau ada yang punya banyak, pernah ada presidennya. Udah pernah. Dan nggak apa-apa ya orang kita ya. Nggak apa-apa. Hebat-hebat aja kan. Hebat-hebat aja ya. Iya. Ya nggak tahu juga. Emang menurut lu bakal ada? Gua mau nanya. Sebagai politisi perempuan, penting nggak sih dalam sebuah kita bicara bukan presiden as a person ya, tapi dia sebagai lembaga, the presidency institution gitu. Kalau sebagai institusi penolong resminya presiden itu kan menteri-menteri. Itu mungkin bisa diperlengkapi dengan kalau mau supaya mengcover isu-isu perempuannya lebih punya kepekaan yang lebih, itu kan bisa di-cover di situ ya. Yeah. Nah, tapi nggak tahu nih apa kalau istri gitu pendamping itu kan lebih penolong hidup ya, berbagi beban ya nggak sih? Yeah. Gue nggak tahu nih kalau rumah tangga orang per orang ya. Kalau dalam konsep gue berumah tangga itu ya suami dan istri adalah partner yang seimbang gitu. Gue dan suami kita seimbang gitu kan. Tapi kan di tempat lain orang beda-beda. Jadi boleh nggak kita nggak masuk ke kamar ke pembicaraan kamar ini? Belum ada presiden. Nggak tahu kalau lu deh misalnya sebagai laki-laki ya. Kalau pemilih perempuan itu kan cenderung nggak terlalu ngikutin isu politik kebanyakan ya. Jadi mungkin nggak terlalu bermasalah mungkin. Tapi mungkin gua ganti pertanyaannya. Kita mengkultuskan atau mengidealkan sebuah pasangan gitu dalam politik penting nggak sih menurut lo? Mengkultuskan. Iya. Jadi maksudnya rumah tangga memberikan bobot harus kayak begini, rumah tangga itu harus terlihat harmonis, harus lengkap, harus apa gitu. Nah itu belum pernah ada di surveinya sih, Ri, memang ya. Mungkin perlu disurvei abis ini ya. Nggak pernah ada. Orang tuh kalau ditanya suka presiden yang kayak gimana, paling merakyat tuh nomor 1, pinter, ya kan? Pinter malah nggak terlalu. Nomor 4, nomor 5 lah ya. Iya, selalu merakyat, tidak korupsi, jujur, ya, gitu-gitu. Pokoknya lebih ke kualitas orang. Personal. Nggak ada soal pendamping ini nggak pernah ada surveinya. Jadi susah kalau mau ngomong ya. Lu masih percaya? Tapi bahwa beliau hari ini berulang kali ikut ya kan kita ngomongin siapa? Pak Prabowo lah, Pak Prabowo yang baru habis ketemu kan kemarin kan. Bahwa beliau sudah berulang kali ikut pemilu dan pencapaiannya terbilang baik, second best gitu ya. Ini menandakan mungkin buat orang nggak masalah kali ya. Iya. Iya nggak sih? Iya. Faktanya begitu. Faktanya pencintanya juga nggak kalah gilanya gitu kan, pencintanya Pak Prabowo. Itu kan buat laki-laki ya. Iya. Mungkin lain ceritanya kalau perempuan yang dibalik. Karena bagaimanapun negara ini masih sangat patriarki. Bu Khofifah nggak punya pasangan kan? Masih oke aja jadi gubernur. Masih gubernur tapi kan. Gubernur, belum presiden. Iya. Kalau presiden mungkin masyarakat kita belum siap kali kalau lihat perempuan yang sendiri. Iya. Mungkin ya. Ini single parent ini belum siap ya.
Mungkin. Ya, Kalau beda kalau laki-laki kan tiap kali lihat kalau gue diwawancara pasti yang berkali-kali ditanya adalah bagaimana mengatur waktu antara keluarga, kerjaan, partai dan sebagainya. Coba yang laki-laki nggak pernah ditanya gitu. Iya betul juga ya. Kalau lu selalu ya. Selalu. Gua nggak nanya itu loh. Gua nggak nanya itu loh dari tadi loh. Gitu. Gua tetap melihat lu sebagai subjek yang punya drive sendiri, yang punya. Cuman memang masyarakat kita tuh melihat perempuan tuh masih di rumah gitu kali ya. Jadi kalau domestik kalau kebanyakan, nggak semuanya. Jadi kalau ngelihat perempuan di luar tuh satset tuh, wah gimana itu? Ini barang apa ini? Apa? Suaminya kayak gimana itu gitu kan dan sebagainya gitu. Nah kan. kita coba lihat orang-orang kayak Mbak Puan gitu misalnya, Bu Sri Mulyani. Iya. Ini kalau kita pakai istilah anak-anak sekarang alpha female ya katanya kan, alpha gitu, orang-orang yang punya sisi menonjol di publik ya, termasuk Sis Grace lah. Itu emang peran publik suaminya kayaknya nggak begitu kelihatan ya. Lu setuju nggak? Gue ingat kutipannya Pangeran Philips. Dia seorang tentara yang sangat prominent gitu ya, sangat terkenal. Terus hebat, karir militernya bagus. Nikah sama Elizabeth, ya kan, Ratu Elizabeth. Dan dia berdiri setengah langkah di belakang Elizabeth. Dia bilang, my duty to my country is my duty to my wife. Gitu. Nah, ada orang-orang kayak begini nih, punya skill kayak gini gitu. Ini kayak lu bilang tadi, suami gue baru 2 kali datang ke acara partai gitu. Kayaknya dituntut untuk terbatas peran publiknya juga ya. Enggak juga sih, gue nggak tahu ya, gue nggak bisa bicara untuk orang lain. Tapi kalau suami gue karena dia memang sibuk, punya kesibukan sendiri gitu kan. Jadi ya nggak mungkin gue tenteng-tenteng dia nemenin gue kemana-mana gitu kan. Jadi lu merasa lu bisa sendiri aja di politik berarti ya? Dalam konteks menjalankan fungsi-fungsi kepolitikan lu gitu. Sendiri ya nggak bisa. Ini makanya ada Cheryl, ya kan, ada Isyana, sebagai politician, ada yang lain-lain. Nggak harus pakai kartu keluarganya ikut gitu loh. Ngerti nggak maksud gua? Nggak terlalu ngerti sih maksudnya apa nih? Iya kan orang kan suami istri ini biasanya kalau kunjungan presiden biasanya ya kalau ibu negara datang biasanya kalau yang dikunjungi Pak Gubernur, Ibu Gubernur juga ikut biasanya kan. Jadi ada simbol-simbol kelengkapan gitu loh. Buat lu penting nggak sih itu? Nggak terlalu ya. Nggak terlalu kan? Maksudnya kalau tanpa suami lu hadir di acara partai pun fungsi lu sebagai wakil ketua Dewan Pembina atau ketua partai jalan-jalan optimal aja kan? Optimal aja. Ya, tapi itu gue ya, tapi itu gue. Iya, itu maksud nggak tahu kalau orang lain. Kalau gue oke aja. Gak ada masalah. Mungkin karena gue memang udah biasa dan suami gue juga kenal gue udah begini dari kita baru kenal gue udah begini gitu ya. Jadi gue nggak tiba-tiba berubah ketika kita udah menikah. Kalau itu mungkin kaget. Gitu. Jadi dia udah biasa. Udah tahu dari Gunung Talang ini model calon istrinya kayak begini gitu. Mungkin juga kalau yang nggak bisa, yang suami istrinya harus di rumah terus juga mungkin udah dari awal udah nggak minta nomor telepon kali gitu mungkin ya. Berarti nggak ada Grace pulang gitu nggak? Nggak ada sih. Dia cuma nanya paling hari ini mau kemana, atau ditanya di mana. Tapi nggak kok belum pulang gitu nggak. Kalau gue sering. Istri lu sering ya masih ya. Nah. Tapi balik lagi ke topik tadi. Berarti kalau disurvei dan kita harus bicara politik tentunya empiris dan basisnya fakta ya. Yang lebih menonjol itu sebenarnya soal kualifikasi personal ya. Menurut Sis Grace ya. Iya, orang kayak yang gue tahu ya, orang lebih melihat ke personal ya, nggak kayaknya atribut itu sepertinya tidak terlalu signifikan atau tidak membuat orang berubah pilihan karena atribut pasangan tidak ada. Rasanya sih begitu. Dan isu-isu yang berkembang selama ini meskipun selalu ada yang ledekin soal itu kan. Betul. Kayaknya nggak bergulir juga sih isunya. Ini ngomong objektif ya. Iya, echo chamber aja. Iya. Ya, itu berarti ya. Apa di kalangan tertentu. Yang sudah beriman aja biasanya kan. Dulu waktu 2019
gimana dulu? Berputar nggak di Enggak, lingkungan gue ada nggak isu? memainkan isu itu juga sih. Enggak ya? Menurut gue itu bukan isu penting, itu kan ranah privat. Iya betul. Mm-mm. Jadi di circle lu dulu nyebar nggak isu itu? Ada, Ada. tapi nggak apa ya, tidak menjadi hal yang memberatkan banget ya rasanya ya. Iya, iya. Kenapa di circle lu beda? Ada, ada. Ya kan kemarin kayak abis ketemu Pak Butet kan ngomong itu juga. Oh. Pilihlah yang ada istrinya gitu. Pak Butet. Nah tapi makanya ini kan beda-beda ya orang melihatnya. Iya. Kalau mungkin gue dengan latar belakang keluarga gue kayak gini, buat gue no big deal karena gue juga punya peran yang gue jalanin sendiri, suami gue juga gak keberatan, dan kita baik-baik aja. Dan dia tetap jadi support system yang sangat baik gitu kan. Makanya buat gue kenapa itu jadi masalah gitu. Tapi nggak tahu kalau orang itu lain. personal issue bagi Iya lu ya. personal issue. Iya. Menarik nih, udah terjawab nih. Tujuan podcast kita. Udah ya pulang yuk. Bercanda. Nah, cerita sedikit sih Grace. Proses kemarin tuh Pak Prabowo datang ke PSI. Apakah tidak ada risiko-risiko yang diukur? Misalnya circle-nya PSI ini kan dekat dengan Pak Ganjar, ya kan? Suka dengan sosok Pak Ganjar selama ini. Minimal citranya kayak begitulah gitu. Minimal beberapa kawan gue yang di PSI udah Ganjar banget lah gitu. Dan bahkan kemarin berefek kepada Mas Guntur Romli juga mundur dari PSI gitu. Gimana ceritanya sih dulu bisa menerima orang yang dulu menjadi lawan politiknya PSI gitu? Pasti ada gejolak dong, atau biasa-biasa aja kemarin? Ketika mulai pertama mendengar ya ada rencana kunjungan, gue pun kaget gitu kan, dan tentu langsung berpikir gitu ya, ini oke nggak ya gitu ya. Dan kita ngobrol-ngobrol lah, memang bukan ngobrol yang forum besar gitu kan. Tapi ya ini kan lagi-lagi kalau kita mau berpikir silaturahmi kan kita harus buka pintu buat semua dong. Terus kalau kita lihat lagi kemarin itu polarisasi itu kan ada sebabnya. Misal ada hal-hal yang memang kita kritisi dalam konteks pemilu 2019. Tapi kalau mau dipikir lagi, orang yang paling terluka mungkin dari pertarungan yang sangat terpolarisasi itu pastilah Pak Jokowi sama Pak Prabowo kan. Dan mereka aja udah move on gitu. Dan mereka aja bahkan Pak Jokowi mau membuka pintu, Pak Prabowo pun berbesar hati untuk masuk gitu, dan dicap pengkhianat oleh kelompok kawan-kawan lamanya. Ini berarti dua-dua tokoh ini adalah tokoh besar yang mau mengesampingkan tentang diri mereka sendiri dan berpikir untuk orang banyak gitu kan. Lah masa iya kita sekedar orang mau datang silaturahmi seorang tokoh besar terus kita nggak mau terima, itu kan jadinya kita jadi udah kita nih bocil, makin kerdil aja kita gitu kan. Jadi dipikir-pikir nggak ada salahnya juga kita buka komunikasi, silaturahmi saja, nggak ada deklarasi, nggak ada dukungan, nggak ada deal apapun, no strings attached. Jadi ya oke gitu. Dan jujur sampai beliau mau datang tuh, kita kan duduk nih, berdiri kan, dia berdiri di itu, jantung berdebar kencang sekali. Giring nanya, "You oke?" Deg-degan loh gue bro, "You oke?" Ya I oke, kata dia gitu. Jadi deg-degan, tangan dibasah gitu kan, kayak apa ya, mendebarkan sekali lah gitu ya. Dan ternyata tapi setelah udah masuk, duduk segala macam, ya perubahan suasananya cepet juga. Abis itu setelah udah mulai ngomong-ngomong, moderatornya kan RJA, Tony ya. Udah cair kita dan mulai malah ketawa-ketawa sepanjang pertemuan begitu. Tapi kita tentu berpikir tentang apa kemungkinan yang terjadi, tapi memang jujur tidak menyangka sih Guntur Romli akan mengambil
langkah se ekstrim itu, mengingat ini hanyalah sebuah silaturahmi. Tapi ini kan soal nilai-nilai kalau kata Mas Gundrom kemarin, bahwa baru beberapa minggu sebelumnya PSI membuat acara, berapa bulan sebelumnya membuat acara peringatan reformasi 98 di kantornya waktu itu. Dan gue juga nonton live streamingnya waktu itu. Banyak tokoh-tokoh 98. Kemudian menerima orang yang dianggap sebagai orang yang turut berdosa di dalam tragedi tersebut gitu. Ini soal nilai-nilai bagi Mas Gundrom. Apakah PSI nggak merasa ini mencederai nilai-nilai PSI? Ya itu adalah fakta sejarah yang kita nggak pernah sangkal juga. Beliau juga dalam wawancara-wawancaranya juga saya lihat mengambil tanggung jawab sesuai porsinya. Justru ada orang-orang lain yang sebenarnya juga bertanggung jawab dan tidak pernah mengambil porsinya sampai hari ini. Ya dalam perjalanannya nih, bro, kita tidak melupakan sejarah, tetap berpegang pada nilai-nilai, tapi juga belajar dari kebesaran hati mereka berdua inilah. Artinya kalau kita terus-menerus mau berpegang pada dosa di masa lalu, siapa sih yang gak punya dosa? Bahkan para founding fathers kita pun tidak lepas dari dosanya masing-masing. Tapi kalau kita terus berpegang pada itu, nggak ada yang jadi pahlawan di negara ini mungkin. Semuanya ke Taman Makam Pahlawan itu kosong jangan-jangan. Karena semua orang nggak ada yang layak untuk disebut pahlawan. Saya nggak bilang beliau layak disebut pahlawan ya itu kan. Tapi kita melihat bagaimana seseorang yang mungkin selama hidupnya dikondem, nanti dia kemudian bisa mendapatkan gelar tertentu dan diakui sebagai pahlawan. Jadi memang dinamis banget. Nah, bagaimanapun hari ini terlepas dari apapun itu, beliau hari ini adalah peserta, partainya adalah peserta resmi pemilu. PSI juga peserta pemilu. Kalau kita nanti masuk DPR RI, PSI punya agenda-agenda yang kita perjuangkan seperti BPJS gratis misalnya. Kita pengen menggolkan RUU perampasan aset untuk koruptor-koruptor yang nggak takut masuk penjara tapi takut miskin ini, gitu ya. Dan sebagainya. Nah ini kan butuh komunikasi dengan semuanya, Betul. gitu kan. Jadi kalau kita punya tujuan politik tapi kita nggak mau komunikasi sama siapapun, gimana cara mencapainya? Dan kita tidak menukar nilai-nilai sama sekali. Kan hari ini juga nggak ada deklarasi apa-apa. Komunikasi, silaturahmi. Nah, ini kalau kita lihat ya, ya tadi menarik tuh omongan Sis Grace. Mana yang lebih fair gitu menurut Sis Grace? Ya melihat orang ya sebagai orang yang di masa lalu punya dosa gitu, kemudian kita menutup mata terhadap apa yang sudah dia perbuat gitu. Atau ya orang-orang yang punya dosa di masa lalu ya kalau ada memang hal baik yang udah dia perbuat dan layak untuk diapresiasi ya kita apresiasi. Mana yang lebih? Kayaknya dua-duanya pasti jadi pertimbangan sih. Tapi bagaimanapun bahwa beliau hari ini jadi ketua partai pemenang kedua pemilu, ya beliau ini punya prestasi yang nggak bisa kita tutup mata gitu kan. Begitu pula Pak Ganjar, bahwa dia dari anak orang biasa-biasa aja bisa jadi hari ini jadi pernah jadi anggota DPR sekian periode, jadi sekarang jadi gubernur, sekarang jadi capres. Beliau juga adalah sosok yang istimewa gitu kan. Jadi kalau kita berpikir tentang gimana mau, kan concern PSI hari ini adalah Pak Jokowi ini udah keren banget selama 9 tahun ini. Kita semua galau habis ini, kayaknya nggak ada yang sekeren beliau gitu kan. Terus produk atau program Pak Jokowi kalau sampai nggak dilanjutin gimana nih gitu kan. Udah banyak investasi yang dicurahkan ke situ. Jadi concern kita ke situ sih gitu. Soal bahwa nggak ada calon yang sempurna buat kita sih, ini nggak ada yang bagus-bagus banget gitu loh. Nggak ada yang nilainya 100 atau minimal sama kayak Pak Jokowi, itu nggak ada gitu kan. Pilihannya cuma itu masalahnya. Memang hari ini kalau bicara tokoh nasional pilihannya itu aja. Makanya kembalikan dong undang-undang pemilu kembali ke yang lalu. Jadi siapa tahu anak-anak muda bisa lebih punya banyak kesempatan misalnya gitu ya. Memang stoknya cuma itu gitu kan. Terus ya kalau concern kita lihat dari semua kegalauan kita, baik itu soal kualitas personal capres dan sebagainya, mana nih
yang paling penting. Buat kami yang paling penting adalah keberlanjutan program Pak Jokowi. Jadi kita kompasnya itu aja. Kalau nggak fokus kita, nggak ada yang sempurna soalnya. Ada aja dosanya, ada aja kelemahannya. Ya, misalnya kan ya Pak Ganjar misalnya disebut ada soal IKTP sampai sekarang, Pak Prabowo soal HAM, Anies politik identitas, kayaknya ya nggak ada yang bagus-bagus banget kan. Nggak ada yang terbebas dari dosa juga kan. Pak Anies nggak pernah ngomong apapun soal program Pak Jokowi ya kan. Kita nggak tahu nih dia ngambil posisi apa, tapi kayaknya agak susah, agak berat mengharapkan keberlanjutan dari Pak Anies. Ya kemungkinan yang udah mulai bicara Pak Ganjar sama Pak Prabowo. Selebihnya kita lihatnya kan masih ada waktu. Semoga ada peristiwa-peristiwa yang semakin bisa mengungkap seberapa serius komitmen mereka terhadap kelanjutan program Pak Jokowi. Bagi PSI isu keberlanjutan lah yang paling penting. Yang paling penting. Oke. Nah, kemarin itu sebelum acara itu katanya sempat bertemu sama PDI juga, Grace. Sebelum acara. Ya, mungkin Tony ya. Iya. Tony ya. Kan komunikasi internal kok jadi gitu. Komunikasi informal itu kan jalan terus ya. Gitu. Kalau ada pertemuan-pertemuan kan memang mereka juga ada tuh grup-grup sekjen gitu, meskipun Bro RJA udah bukan sekjen lagi. Ya, tapi masih belum di-kick lah dia. Masih. Terus kan Mas Hasto juga sempat bilang kan kita punya kedekatan emosional ya kan. Ya sama-sama pernah di tim yang sama. Itu kan? merangkak kemarin tuh apa maksudnya? Merangkak. Ya kan kita bocil. Sebelum bocil kan sebelum dia kan pertama tengkurap ya kan. Abis tengkurap kan naik pantatnya. Terus udah gitu merangkak. Baru dia masuk gitu. Kan ada partai yang kita harus merangkak. Itu sih sendiri loh ya. Saya mau cari informasinya nih. Ya kan? Kira-kira kayak gitulah. Dan Bang Ade ngomong, ya merangkak-rangkak tuh ya ketemu PDI kata Bang Ade. Bang Ade ini jujur nih kelebihannya ya. Dia omong aja apa adanya kan. Masalah konsekuensi pikir lihat aja nanti. Ya itulah keunikan Bang Ade. Tapi Bang Ade ini hatinya lembut sekali dia. Sangat lembut. Dia tuh meskipun dia baru resmi bergabung itu belum lama, tapi dia mengamati, dia udah lama jadi penyemangat kalau anak-anak lagi down gitu kan. Jadi dia ngerti, dia ikut merasakan meskipun dia baru resmi masuk baru-baru ini aja. Jadi dia ngerti kondisi psikologis atau suasana kebatinan anak-anak gitu ya. Kita nih ya memang bocil gitu. Kita nih partai yang belum lolos ke Senayan. Kita partai yang dipandang sebelah mata. Bahkan kadang-kadang namanya aja salah disebut. PSI apa PSSI? Itu gitu. Pak Ganjar tuh. Nggak tahu loh gue. Pak Ganjar itu yang ngomongin PSSI maksudnya. Nggak cuma Pak Ganjar lah. Kemarin presenter TV One juga salah ngomong gitu kan. Itu karena pengaruh Pak Ganjar kayaknya. Ya kan? Jadi memang kita partai bocil. Jadi kalau perlakuan sebelah mata itu sudah biasa kami terima gitu. Jadi kami tuh nggak kaget-kaget banget gitu ya. Mungkin malah sudah expected gitu ya. Oh kalau kita bikin acara ya mungkin yang datang ya paling siapa. Partai-partai besar tuh paling cuma ngirim siapanya lah ya gitu kan. Nggak mau datang misalnya gitu ya. Atau kalau kita pernah kita buat acara silaturahmi gitu ya kan, yang udah datang tuh udah ketum yang datang, ternyata dari sono ketumnya ngilang gitu kan. Ada tuh peristiwa-peristiwa kayak gitu kan. Ya buat kita ya udahlah. Ada Sis Grace viral mau nggak diajak salaman juga dulu. Nah itu tapi kita nggak pernah nanya ya Pak, kenapa dulu saya mesti nanya gitu ya kemarin ya Pak, kenapa waktu itu ya, tapi lupa nggak kepikiran karena deg-degan. Kalau ketemu lagi iya kalau ketemu lagi tanyain waktu itu kenapa ya, apa nggak lihat. Nah jadi peristiwa-peristiwa kayak gitu kita udah biasa dan jadinya ya udahlah. Justru itu harus jadi penyemangat, harus menjadi asupan energi bahwa kita harus sampai, bahwa kita harus menjadi besar supaya orang memperlakukan kita dengan sepantasnya. Jadi dalam itu suasana pantas nggak sih menurut Sis Grace selama ini itu? Kenapa? Diperlakukan harus merangkak-rangkak gitu. Ya kalau pertama tentunya sedih ya kan. Pertama
emang begitu ya gitu kan. Kan kita semua newbie nih. Iya. Perasaan kalau tapi mungkin memang perlakuan orang tanpa sadar kepada orang yang lebih muda atau orang yang lebih nggak berpengalaman mungkin begitu kali ya. Kayak kan kadang-kadang ada cerita-cerita anak magang yang cuma disuruh bikin kopi, bikin nggak ada fotokopi. Lu disuruh apa sini lu? Anak magang ya? Iya, awalnya magang dulu. Awalnya sini. magang. Apa lu suruh ngapain magang sini? Enggak, langsung suruh buat propaganda. Oh, Top kan. nggak pakai merangkak ya? Oh, oke. Gitu. Jadi memang itu sesuatu perilaku yang dibiarkan gitu kan. Anak baru dipelonco. Itu jadi kan memang namanya bocil, anak ingusan emang ada apa ya diperlakukan tidak sejajar itu kayaknya udah given gitu. Nah, dan kita sudah pada tahap ya udahlah ya, kita harus jadi tambah semangat, jangan sedih gitu kan. Justru kita harus lebih effortnya harus lebih kencang lagi gitu. Nah, dalam suasana seperti itu di mana kita mesti apa ya memposisikan diri nggak usah berharap diperlakukan setara. Ini ada yang tokoh besar dalam arti hari ini dia capres, hari ini beliau partai pemenang pemilu kedua. Hari ini beliau adalah capres dengan elektabilitas tertinggi. Ini malah bukan lagi memperlakukan dengan setara lagi makan ya. Ya malah beliau datang. Itu kan berarti memberikan apresiasi. Berarti kan dan apalagi situasinya ketika 2019 kita juga banyak mengkritik beliau lagi kan dan timnya begitu. Jadi ini ada kebesaran hati dari seorang Pak Prabowo, mau dia yang datang gitu loh. Tempatnya juga sederhana gitu kan, kecil, namanya tempat parkir aja kita langsung pengumuman hari itu nggak ada yang boleh parkir di kantor. Kalau nggak tamu kita mau parkir di mana, mau turun di mana gitu kan. Sederhana itu gitu kan. Jadi suasananya kayak gitu loh, Ri. Makanya ketika lo lihat muka anak-anak sumringah itu jangan ditafsirkan terlalu jauh gitu. Kita Bang Dasko yang aku bilang sumringah, Bang Dasko. Kita cuman seneng aja rumah kita yang kecil ini dianggap layak untuk menerima tamu besar. Bagus banget kata-katanya sih Grace dia. Ya benar gitu. Jadi senyuman kita itu cuman kita diperlakukan sama ya. Aneh ya nih orangnya gitu. Aneh ya gitu ya. Pasir diinjak kok malah dia. Grace ingat banget kata-kata gitu. gue itu. Tapi ternyata gue baru paham artinya. Kan selama ini lihat ya beliau tuh kemana-mana kan bukan cuma PSI loh, kita kan lihat dia kemana-mana. Semua yang bahkan musuh-musuh lamanya pun beliau datangi gitu ya. Saya bahkan baru yang memecat dia di 98. Gitu, saya baru ngerti betul arti dari kata-kata the power of silaturahmi. Jadi kalau ada capres yang hari ini belum melakukan the power of silaturahmi, sangat boleh dicoba. Insya Allah hasilnya. Iya, ternyata memang nggak usah. Ya ini kan saya juga banyak kayak nerima apalah DM atau dari orang-orang macam-macam yang bilang ini dibayar berapa PSI gitu kan? Oh iya. Sampai ada angkanya lagi, itu nggak ngerti deh. Katanya udah terima 40M, buset gitu kan? Sama kayak Projo harganya. Gitu. Padahal justru kita keluar uang loh, kita keluar uang buat sewa kursi, ya kan? Saking kursi kita jelek, ya kan? Jadi buru-buru sewa gitu. Terus kita nggak punya bunga-bungaan ya Cek ya, langsung bunga taruh 1 lah minimum gitu kan. Terus snack langsung anak-anak tuh, jadi akhirnya anak-anak nyari Pak Prabowo suka makan apa ya? Google gitu. Oh, ini nih mungkin suka ini. Jadi kita malah buru-buru menerima, kita keluar uang malah buat acara. Suka makan apa? Kemarin itu kemarin sih kita nyiapin nasi Padang. Kita nyiapin snack Manado. Oh, ya kan? Kampungnya masa kampung. Ya. Terus kita nyiapin coklat karena kita Google, oh katanya beliau suka coklat. Ya kan? Apaan coklat dendeng gua ya ditikam sama generalnya. Jadi apa aja sebenarnya ya? Lu nggak makan kan lu? Diambil sama dia. Iya gitu. Ya oke gitu. Jadi
ternyata ya kalau ada yang belum, kalau ada capres yang belum pakai resep ini, boleh banget dicoba. Nggak usah keluar duit apa-apa gitu. Orang yang keluar duit dan Anda keluar duit juga. Bu iya gitu. Kami tuh nggak dijanjiin apa-apa. Kita Jadi boro-boro PSI nerima 40 M gitu kan. Kita malah anak-anak sibuk sendiri bikin macam-macam gitu. Dan ternyata ya itu tadi, orang yang mengkritisi beliau keras banget kayak Bang Ade aja, ketika disalamin langsung bibir tersungging. Itulah the power of silaturahmi. Kalau ada yang nggak percaya, cobain. Kalau ada yang nggak percaya berarti belum pernah silaturahmi. Ada jokes gue. Ini kalau gue lihat nih PSI ini makin Pak Jokowi gitu. Mau menerima lawan politiknya kan, kayak Pak Jokowi kan juga tapi sama. bener loh. Menerima. Kalau Ari ngelihat PSI sekarang gitu ya. Dan saya ngelihat diri saya sendiri juga deh. Kita itu dulu banyak kegemesan gitu ya. Sekarang juga gemesnya masih sama sih. Cuman kita belajar dari Pak Jokowi tentang cara delivery. Ya. Gitu. Ternyata memang harus belajar politik. Mungkin orang mengenalnya dengan politik ala Jawa gitu ya. Tapi memang itu lebih acceptable ketimbang selalu nonjokin orang gitu loh. Konfrontasi ya. Selalu konfrontasi gitu, nggak efektif. Orang juga yang mau support pun merasa itu nggak cocok caranya dan sebagainya. Jadi kita pun belajar banyak dari Pak Jokowi. Saya duga jangan-jangan memang Pak Prabowo ini selama di istana, dia selain bertugas sebagai Menhan juga menyerap ilmu-ilmu Pak Jokowi kayaknya. Itu konsultannya kayaknya tuh. Konsultan tarik ya. Siapapun konsultannya ya bagus lah berarti. Konsultannya Pak Prabowo. Siapa? Pak Jokowi. Iya, saya melihat ada kesamaan gaya-gaya pendekatan yang Pak Jokowi lakukan yang sekarang diterapkan oleh Pak Prabowo dan it works. Nah itu yang gue pernah ngomongin juga. Kalau Pak Jokowi, Pak Ganjar itu tuh ketemu rakyat, maka ada angka elektabilitasnya. Pak Prabowo ketemu Pak Jokowi aja. Pak Jokowi udah ketemu rakyat, ngapain lagi saya ketemu rakyat? Pak Jokowi. Iya, ya gitu. Angkanya terbukti naik kan? Iya, gitu. Iya. Jarang kan Sis Grace pernah lihat survei dari dulu ya. Iya, betul. Jarang kan orang yang udah populer angkanya bisa naik itu jarang kan. Biasanya nggak terlalu banyak berubah lah ya. Iya. Tapi ini agak ini dia ya, agak anomali ya kayaknya. Sekarang kan kita lihat ya semua dirangkul gitu ya, betul-betul menerapkan kayaknya beliau juga ngomong deh, satu teman terlalu sedikit, satu musuh tuh terlalu banyak. Semua dukungan dihitung gitu kan, semua dirangkul, mau kecil mau besar gitu. Kalau rangkul orang besar semua maulah besar gitu kan, tapi yang kecil-kecilin loh, udah kecil jelek gitu kan, orang nggak mau. Tapi sekarang semua dirangkul. Nah, apakah itu dilakukan oleh capres yang lain? Kalau belum, mungkin ini saatnya. Oh ini bergen ya, nemuin Pak Prabowo kemarin bergen ke Pak Ganjar. Loh kita ini kan refleksi, tadi kan kamu nanya gitu kan. Jadi kita kan sebelumnya cuma mengamati, terus kita mengalami sekarang kan. Oh ternyata begini ya rasanya ya. Oh ya ternyata nggak usah pakai 40 M gitu loh. Orang Indonesia itu, ini kita nggak bilang, ini PSI sampai hari ini kita nggak mau deklarasi apapun loh. Cuman kita melihat ternyata memang the power of silaturahmi itu nggak main-main gitu. Memang. Jadi maksudnya buat capres yang belum melakukan boleh dicoba gitu maksudnya. Kodenya itulah ya. Kode. Iya, tapi kalau Pak Anies datang terima nggak? Kalau beliau ini capres ya kan, udah resmi, dapat tiket nggak sih? Ya nggak tahu. Oh nggak tahu. Kan kunjungan ini sebelum dapat tiket. Intinya kita sebagai institusi, semua orang kalau mau silaturahmi ya kita terima dong. Masalah dukung mendukung. Tapi soal dukung mendukungnya lain soal. Tapi kan kalau kita lihat Pak Prabowo juga dulu dekat dengan kelompok-kelompok intoleran tuduhannya. Gimana PSI dianggap menerima orang yang dekat dengan orang yang berseberangan dengan ideologinya PSI? Ya itu memang kita kritisi, tapi beliau dalam sebuah percakapan santai gitu ya, tersiratnya saya lupa kata-kata persisnya, tapi tersiratnya dan ada eksplisitnya juga, cuman word by wordnya saya lupa.
kurang lebih beliau menyiratkan penyesalan lah pernah mengambil langkah itu gitu. Jadi ketika ada salah satu tokoh yang tadinya nggak ke situ, beliau guyonnya begini, saya sekarang ke sini, kenapa dia ke sana? Kata dia gitu. Jadi kurang lebih itu tuh, itu tuh ya. Nah, jadi itu kan berarti tersiratnya mungkin ada penyesalan. Saya nggak tahu nih. Saya juga tidak berusaha mendalami. Ini yang ditangkap. Ya, saya juga nggak nanya lebih jauh apa segala macam. Tapi yang Sis Grace tangkap lah. Yang saya tangkap gitu. Dan memang kan kemarin itu benar-benar silaturahmi biasa. Kita nggak ngomong soal pemilu, kita cuma ngomong soal Indonesia ke depan. Tapi konteksnya pemilu lah Sis Grace. Orang kan akan berpikir. Kita nggak ngomong mendukung, nggak ngomong soal capres, cawapres apa nggak ada gitu ya. Jadi perbincangan seperti yang Ari tanyakan itu ya mungkin dalam kesempatan yang berbeda akan kita tanyakan. Tapi kemarin memang silaturahmi aja kok. Itu baru pertemuan pertama lah. Silaturahmi saja. Nah ini terakhir nih Sis Grace. Bagi PSI sendiri nih, ada nggak sih hal yang dianggap salah selama ini gitu, sehingga sampai ke kesimpulan hari ini? Apa? Salah siapa? Iya kan, Sis Grace kesimpulannya hari ini untuk mencapai tujuan politik tadi bagus. Statementnya agak beda tuh sama apa yang tentang PSI yang ada di kepala gua gitu. Untuk mencapai tujuan politik kita kayaknya kita harus ngomong sama semuanya deh gitu. Kalau PSI dulu kan nggak kayak gitu. Kalau lu berbeda nilai lu sama gua ya lu bukan bagian dari gua. Ini yang gua tangkap gitu. Tapi ada kita kan yang bisa disesali atau enggak. Jadi ya itu lagi-lagi ya dalam proses ini kan kita juga banyak melihat Pak Jokowi lah, bukan mentor ya. Kalau mentor kan terus berada di sebelah dan dia apa ya, role model mungkin ya lebih tepatnya. Beliau ini role model, kita melihat bagaimana Pak Jokowi dengan piawai meskipun bukan pemilik partai tapi bisa menaklukkan terlalu lebay nggak sih? Bisa mengkoordinasikan terlalu rendah juga. Mengorkestrasi lah. Mengorkestrasi partai-partai untuk mencapai mimpi-mimpi, tujuan, program-program beliau. Pasti ada kalanya harus ada give and take gitu kan. Ada trade off di situ. Ya itu memang proses politik yang nggak bisa kita hindari gitu kan. Dan kita kan juga sekarang udah ngalamin di DPRD misalnya, tempat anak-anak kita jadi anggota dewan. Mereka bisa kok tetap berpegang pada nilai-nilai. Nggak ada yang sampai hari ini maling misalnya ya. Kalaupun ada udah disemprit duluan nama PSI sebelum disemprit oleh orang lain gitu misalnya. Kalau ada gejala-gejala aja. Nilai-nilai tentang anti korupsi dan anti intoleransi itu tidak akan pernah berubah. Tidak akan. Tetapi kita juga belajar untuk lebih baik berkomunikasi. Gitu. Karena memang kita nggak bisa sendirian untuk mencapai apa nih, misalnya ketika kita mau ngegolin berbagai produk undang-undang, kalau PSI nyampe kan nggak bisa sendiri gitu kan. Kita perlu cari teman juga gitu kan, tanpa harus mengorbankan nilai-nilai kita. Nah disitulah kita mulai belajar untuk menyeimbangkannya gitu. Karena ketika kita hanya berpegang pada nilai tapi nggak bisa ngomong sama siapa-siapa, akhirnya nggak nyampe tujuan kita gitu. Kayak Tan Malaka ya, pikirannya hebat tapi nggak pernah diuji kan. Iya, akhirnya ya, sayang kan. Sayang aja gitu. Ya kurang lebih begitu. Kita juga belum gape Kori, masih terus belajar. Makanya kalau ada salah-salah ya dari senior-senior ya mohon maaf lah, namanya juga masih belajar. Mungkin senior-senior kita zaman masih muda juga banyak salahnya. Mungkin. Cuma gak kelihatan aja di medsos dulu kan. Dulu belum ada medsos gitu kalau kan. Sekarang kan gitu. Apalagi di PSI kan kulturnya memang egaliter ya gitu. Jadi nggak ada yang pernah dipaksa gitu. Makanya istilah petugas partai tidak akan pernah ada di PSI. Kalau kayak apa ya, ada penugasan misalnya itu pasti ditanyain dulu, lu mau nggak ngerjain ini? Kalau nggak ya kita cari orang lain gitu. Pengakuan Bang Ade tadi malam, berkenan nggak datang Bang? Ada Pak Prabowo. Oh ya saya berkenan katanya datang. Iya. Gitu. Kita makanya anak-anak ada yang mungkin ada kayak Bang Ade yang sangat produktif membuat konten dan mencurahkan pemikirannya gitu kan.
ya silakan. Tapi memang kalau udah ada yang banyak yang keberatan, Bang Ade, kita terima banyak komplain nih. Iya. Gini-gini bisa nggak? Misalkan itu disesuaikan, tapi tetap Bang Ade bisa. Jadi Bang Ade pun dalam proses juga gitu kan, dalam peran barunya ini. Tapi kita nggak pernah paksa dia. Politik tuh soal komunikasi ya. Komunikasi. Iya, Gitu. iya. Kalau nggak ya patah aja jadinya. Siap. Gitu Ri, ternyata Ri. Ternyata ilmunya Pak Jokowi memang bener semua. Iya. Jagoan ya. Jago banget. Iya, iya. Nah, ini soal anak ingusan dan Pak Jokowi ini terakhir nih. Tadi terakhir katanya. Gugatan MK ini loh. Iya, Gimana sih Oke. sebenarnya per hari ini? Kan Jadi- PSI ikut gugat kan ya? PSI yang pertama. Iya kan? Jadi ketika PSI mengajukan gugatan, ini belum ada ribut-ribut begini nih, belum ada kejadian. Ini kan mulai ribut gara-gara Pak Prabowo ketemu Gibran, terus di-serve gitu kan. Iya. Inilah mulailah semua keributan ini. Iya, kalau enggak Kalau slow-slow enggak ya aja biasa-biasa aja gitu. Memang PSI kan kita konsisten. Sebelumnya juga kita pernah menggugat terkait usia untuk calon kepala daerah. Valdo. Ya kan kesian. Iya. Masa ada anak-anak muda yang mampu punya mimpi, tapi selalu cuma gara-gara mentok umur doang gitu. Jadi ini supaya clear bahwa yang PSI minta adalah tolong kembalikanlah kepada undang-undang pemilu sebelumnya. Di mana 2 undang-undang pemilu sebelumnya tahun 2003 dan 2008 itu sudah mengatur bahwa untuk capres-cawapres usianya bisa 35 tahun. Nah, justru yang aneh adalah ketika tiba-tiba dinaikkan tanpa ada alasan yang jelas. Kata dia, kalau di bawah 40 tahun masih labil. Tetapi WHO udah bilang umur 35 sampai 40 itu kategorinya sama. Kategori dewasa akhir. Jadi nggak ada. Semalam saya baru diskusi sama Prof. Hamdi Muluk sebagai pakar psikolog UI. Dia juga Psikologi bilang politik bahwa ya. di umur itu justru dari tingkat kematangan juga udah. Jadi nggak bisa. Memang nggak ada basis akademiknya, kajian akademik yang bisa dipertanggungjawabkan bahwa umur di bawah 40 itu labil. Itu memang tidak ada. Udah gitu, ini kan eksekutif diawasi oleh legislatif. Nah, legislatif batas umurnya 21. Jadi lucu kan kalau yang Yang ngawasin ngawasin boleh 21. bocil-bocil Iya. dan memang sekarang banyak bocil kan di DPR. Iya. Nah, tapi yang ini makin dituain gitu. Iya. Gitu. Jadi justru yang dipertanyakan bahkan adalah 35 pun juga nggak ada argumennya kan sebenarnya. iya nggak ada. Dan negara mungkin mereka lihat dari Iya. negara-negara kayak Amerika mungkin salah Filipina, satu rujukan kita ya. Negara demokrasi salah satu yang terbesar tertua gitu 35 gitu. Dan kalau kita list down lebih banyak negara-negara yang usia minimum presidennya 35 ketimbang Iya. yang 40. Jadi justru naik ke 40 ini tujuannya apa? Dan kenapa? Motifnya apa? Itu yang harus ditertanyakan. Kita minta agar tolong dikembalikan kepada undang-undang pemilu sebelumnya. Karena ini menyebabkan ketidakadilan yang intolerable. Iya. Ada 21 juta anak muda di usia itu yang akhirnya haknya terhambat gara-gara aturan umur yang nggak jelas juga dasar yuridis dan saintifiknya. Gitu. Apalagi sekarang anak muda sekarang jadi CEO di mana-mana. Nah, itu dia. umur. Dunia ini semakin muda. Iya. Ya kan, bumi semakin memuda orang-orangnya ya untuk Iya. porsi-porsi itu. Kenapa untuk ini malah semakin menua tanpa alasan yang jelas lagi, gitu. Jadi kita udah proses dari akhir tahun 2022 malah Ya, belum ada ketemu Pak belum Bowo, ada. ketemu Mas- Ini gara-gara Mas pertemuan itu Gil. aja jadi heboh gitu. Semua orang kasihan juga sih. Padahal ikut salah satu menggugat ada Emil Dardak, tapi nggak pernah disebut. Padahal Iya. Emil juga umur 39, kan kurang 1 tahun doang. Nah, Mas Gibran pernah saya tanyain tuh Sis Grace. Mm-mm. Soal ini gua tanyain sama dia. Mas, gimana Mas soal 40 tahun? Ya, kita ini anak ingusan, anak muda harus banyak belajar Mas Senior. Butuh waktu belajar. Tapi ya dunia banyak berubah. Ya kan? Seneng juga kawan kayaknya sih Grace di PSI ini. Masa? Iya. Itu persepsi apa? Persepsi saya. Oh, persepsi. Iya, bisa salah. Oke. Nah, tapi menurut Iya. Sis Grace ini jadi opportunity buat Mas Gibran gimana? Ya, buat siapapun lah. Tapi intinya kita buka pintunya Nah, ini supaya dituduh orang, siapa? dituduh banyak orang. Dituduh Ini banyak PSI buat melanggengkan kekuasaan Pak Jokowi nih buka. Ya opportunity. itulah, kan ini tahun politik. Kita nerima tamu aja dibilang terima 40M. Ya kan? Pokoknya semua serba salah kalau bocil mah. Kalau kakak senior enak ya kan, ketemu sama siapa aja nggak salah, ngapain aja nggak dituduh. Tapi kalau yang bocil emang paling enak. Nah, makanya kita ngerti kan, Ri. Bocil itu udah selalu salah, ya Iya. kan? Jadi makanya ketika bocil tiba-tiba diperlakukan dengan cukup baik udah terharu.
Kesian gak sih? Tapi jadi ini tolong dipahami, kalau mau mencoba memahami, yaitu suasananya. Bagian dari ini juga nih, bocil begini salah, ini salah, itu salah. Namanya bocil. Namanya bocil, ya udah Iya. nggak apa-apa lah. Bocil memang harus banyak belajar. Oke, thank you Sis Grace sudah datang sini kan. Ngefans juga kan lu, nggak salah gua ngefans kan sama Sis Grace kan. Nanti lu cari ya foto display ini munculin sini. Bisa aja nih hari Biar ini. biar dia percaya kalau itu Iya, nggak pernah gua percaya. pasang. Pokoknya kalau nggak ada buktinya Ada, hoax. nanti gua kasih lihat. Ada, itu gua dengan sangat sadar dan dorongan diri sendiri itu. Kalau kena KUHP bisa kena gua tuh. Oke, makasih Sis Grace, sampai jumpa lagi di Total Politik Oke, berikutnya. thank you. Iya.